Selamat siang, saya Eko Zainuddin, mahasiswa UT dengan NIM 0487149996. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode MSIM 4301. Baik, dengan petunjuk soal sebagai berikut. Oke, soal nomor 1 dan poin-poinnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Untuk soal tersebut nanti akan saya lampirkan ke dalam file PDF beserta capturean dari jawabannya. Baik, langsung saja. Di sini saya telah menyiapkan Visual Studio Code-nya. Dan untuk tugas nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak kendaraan yang memiliki kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewa. Isinya nama, string, harga sewa, double, jenis string, mobil, motor, bus, status boolean tersedia atau tidak. Baik, berikut untuk kelas kendaraan.java yang isinya nama, string, harga double, jenis string, misalnya mobil, motor, bus. String nama, double, sewa harga, jenis string, mobil, motor, jenis string. Untuk mobil, motor, dan bus nanti akan dibuatkan di kelas kendaraan. Status boolean. Status boolean tersedia atau tidak tersedia. Apabila true itu tersedia, apabila false itu tidak tersedia. Definisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Public abstrak di sini telah ditambahkan untuk public abstrak void tampil kendaraan. Kemudian untuk soal nomor 2. Baik, di sini telah selesai untuk kelas mobil.java. Kemudian saya akan membuat kelas motor.java. Oke, untuk kelas motor telah selesai. Kemudian saya akan membuat kelas bus. Baik, untuk kelas bus.java telah selesai. Kemudian soal nomor 3, buat kelas rental kendaraan. Baik, untuk kelas rental kendaraan.java telah selesai. Dan di sini diminta untuk memiliki atribut berupa ArrayList untuk menyimpan semua kendaraan. ArrayList di sini di atas untuk menyimpan kendaraan, daftar kendaraan ArrayList. Untuk menyimpan semua kendaraan. Di sini untuk ArrayList-nya berada di atas di sini. Untuk menyimpan kendaraan dan daftar kendaraan. Kemudian soal nomor 4, buatlah kelas penyewaan. Kelas ini harus memiliki atribut ArrayList untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Oke. Baik, berikut untuk kelas penyewaan.java telah selesai. Dan untuk ArrayList-nya berada di sini, private ArrayList, kendaraan disewa ArrayList. Kemudian soal nomor 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Konsep inheritance atau pewaris telah diimplementasikan melalui hubungan antara
kelas kendaraan, dan kelas-kelas turunannya yaitu kelas mobil, kelas motor, dan kelas bis. Untuk kendaraan adalah kelas dasar yang berisi atribut dan metode umum untuk semua jenis kendaraan seperti nama, harga sewa, jenis, dan status. Metode abstrak yaitu tampilan kendaraan seperti ini: public, abstrak, void, tampil kendaraan. Untuk kelas mobil dan motor beserta bus adalah subkelas yang mewarisi dari kendaraan. Dari kelas kendaraan menggunakan kata kunci extend yang contohnya ada di kelas mobil dengan kata kunci extend kendaraan, pun di bus dengan kata kunci extend, dan di motor dengan kata extend. Kemudian untuk setiap subclass menggunakan kembali atribut dan metode dari superclass dan mengimplementasikan metode abstrak yaitu tampil kendaraan sesuai karakteristik masing-masing kendaraan atau konsep method overriding atau bisa juga disebut dengan polymorphism. Kemudian untuk soal nomor 6, implementasikan konsep encapsulation. Konsep enkapsulasi diimplementasikan dengan menjadikan semua atribut bersifat private, hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Contohnya seperti ini: private string nama, private double harga sewa, private string jenis, dan private boolean status. Dan kemudian memberikan akses kepada atribut tersebut melalui getter dan setter. Getter itu seperti ini, get nama, dan setter itu seperti ini, set status. Kemudian soal nomor 7, gunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia, input pengguna tidak valid. Untuk menggunakan exception handling, di sini saya menggunakan try catch. Menggunakan exception handling atau try catch untuk menangani situasi ketika pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang statusnya tidak tersedia atau false. Contoh implementasinya adalah seperti berikut: public void sewa kendaraan, throw exception, kemudian seperti ini, message-nya kendaraan tidak tersedia, set statusnya false. Kode tersebut akan melempar exception jika kendaraan tidak tersedia. Di bagian utama program, misalnya saat proses penyewaan, maka akan menangkap error ini dengan try catch. Dan berikut untuk catch-nya. Program akan menampilkan pesan error atau bukan crash, dan pelanggan tidak bisa menyewa kendaraan yang sedang dipinjam orang lain. Untuk pengguna tidak valid, seperti memasukkan huruf padahal yang diminta adalah angka, atau next integer, atau next double, atau memilih menu di luar pilihan yang tersedia. Untuk menangani ini digunakan try catch khusus untuk input mismatch exception dari java.util. Kemudian untuk soal nomor 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental. Oke, berarti di sini adalah kelas main. Kita jalankan untuk program di kelas mainnya. Telah tampil menu utamanya, yaitu tambah kendaraan, tampilkan kendaraan, sewa kendaraan, simpan data, dan keluar. Berarti 1, enter. Jenisnya yang ditambahkan adalah mobil, nama rush, harga sewa 400.000. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk 1 tambah data, yaitu motor, nama bit,
harga sewa 150.000. Kemudian pilih 4 untuk simpan data. Kemudian menampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Kemudian pilih nomor 2 untuk tampilkan kendaraan. Di sini telah menampilkan untuk mobil dan motor dengan harga sewa dan status tersedia. Berikutnya, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya. Di sini kita pilih nomor 3 untuk sewa kendaraan. Nama pelanggan Eko. Nama kendaraan. Oke, berarti namanya lebih spesifik. Oke, di sini untuk struk total dari biaya sewa mobil. Mobil Rush dengan harga 400.000 dan totalnya 400.000. Penyewaan, oke, menampilkan struk penyewaan pelanggan. Oke. Kemudian pilih 5 untuk keluar dari program. Untuk soal nomor 9, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks, menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks. Dalam program ini, operasi file digunakan untuk menyimpan dan memuat data agar tidak hilang saat program ditutup. Data kendaraan disimpan dalam file teks menggunakan buffer writer dalam format yang dapat dibaca ulang. Saat program dibuka kembali, data dimuat ulang dari file menggunakan buffer reader. Selain itu, saat pelanggan menyewa kendaraan, struk penyewaan dicetak dan disimpan ke file teks untuk dokumentasi transaksi. Dengan cara ini, program mendukung persistensi data dan dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk proses penyimpanannya menggunakan file operator seperti berikut. New file operator, file name. Program menggunakan kelas seperti file operator untuk menulis daftar kendaraan. Untuk proses menyimpannya, program menggunakan kelas seperti file operator seperti berikut. Kemudian program membaca data dari file menggunakan buffer reader dan membuat objek kendaraan berdasarkan data di file. Untuk memuat filenya seperti berikut, buffer reader new buffer reader. Berikut untuk daftar kendaraan yang disimpan. Mobil Rush 400.000, false artinya tidak tersedia. Motor NMAX 150.000, statusnya false tidak tersedia. Untuk bis Tayo 1 juta, statusnya true yang artinya tersedia. Berikut juga dengan mobil Avanza yang statusnya true atau tersedia. Berikut untuk tampilan menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks. Berikut untuk tampilan struknya, pelanggan atas nama Eko. Mobil yang disewa adalah Rush dengan harga 400.000, NMAX 150.000 dan total 550.000. Kemudian untuk soal nomor 10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan. Untuk struktur pengulangan sendiri, struktur keputusan seperti if, else, dan switch seperti berikut digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya saat memilih menu atau memvalidasi status kendaraan. Sementara itu, struktur pengulangan seperti will digunakan untuk menampilkan menu utama secara berulang selama program masih berjalan. Baik, untuk tugas 3 kali ini telah selesai dikerjakan. Untuk soft copy-nya berupa capturean dari hasil program ini akan saya lampirkan ke dalam file PDF dan saya upload beserta dengan link dari video tugas berikut. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih.